Dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh Al-Mukarram K.J. Imaduddin Utsman dalam kitab beliau ini, ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan kepada beliau. Karena beliau ini kan orang alim, sehingga insya Allah pertanyaan kami sangat gampang, sangat mudah dijawab oleh beliau. Mengapa begitu? Karena dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh Al-Mukarram K.J. Imaduddin Utsman dalam kitabnya ini, nanti efeknya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhan netizen, dimanapun kalian berada, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini kami akan membacakan salah satu kitab yang dikarang oleh orang Nusantara. Beliau adalah Kiai Haji Imaduddin Utsman. Semoga Allah menjaga beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Nama kitabnya adalah Kitabu Al-Fikratu An-Nahdiyatu. Kok bisa Kitabul Fikratu ini ya? Entahlah, Allah alam ya. Dan yang akan kami baca tepat di halaman 193. Masalah yang ke-16, Fitahni'ati bil amil miladil jadidi. Ini tentang masalah ucapan selamat ya. Tahni'ah itu ucapan selamat. Selamat tahun baru. Nah, ini tahun baru Masehi ini ya. At-tahni'atu bil amil miladil jadidi bi irsali rasaili wa ghairihi mimma yushiru ila sururi bi qudumil amil miladil jadidi la tajuzu li annaha min a'yadil kufari allati min jinsi a'malihim al-batilati wa li annaha syi'arun lidinihim al-batili. Mengucapkan kata selamat, selamat tahun baru dan semacamnya, entah biirsali rasail wa ghairihi, dengan cara mengirim surat ataupun yang semacamnya, mungkin SMS atau WA atau apalah, yang intinya memberikan kesan senang karena sudah masuk tahun baru. La tajuzu, hal itu tidak boleh, dengan alasan li'annaha min a'yadil kufari, karena hal tersebut termasuk hari rayanya orang-orang kafir. Allati min jinsi a'malihim al-batilah, yang mana hal tersebut termasuk bagian daripada perbuatan orang-orang kafir yang batil. Wali annaha syi'arun lidinihim al-batili, dan hal tersebut juga merupakan syiar untuk agama mereka yang batil. Wali ma fi dzalika min taqlidi a'da'illahi ta'ala wa tashabbuhi bihim, dan hal tersebut juga termasuk bagian daripada taklid atau mengikuti musuh-musuhnya Allah Ta'ala dan menyerupai musuh Allah. Ruwiya ani bani Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khaliful musyrikin. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, berbedalah kalian dengan orang-orang musyrik. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Rawahu Abu Daud. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari kaum tersebut. Wa kadzalika hukmu tahni'ati bil Christmas aw yuqalu fi Indonesia binatal. Begitu juga hukum haram ini berlaku bagi ucapan selamat hari Christmas, atau kalau di Indonesia disebut dengan hari Natal. Haram hukumnya mengucapkan selamat hari Natal atau selamat hari Christmas. Haram. Wa zahiru hadis man tashabbaha yaqtadi kufral mutashabbihi bihim. Zahirnya hadis yang berbunyi man tashabbaha itu, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk kaum tersebut. Zahirnya hadis ini menunjukkan kepada kita kufurnya orang yang menyerupai orang-orang kafir. Jadi zahirnya hadis itu tekstualnya kufur juga. Kama fi qoulihi ta'ala wa may yatawallahum fa innahu minhum. Hal ini sebagaimana firman Allah, ini surat Al-Maidah ayat ke-51. Wa yadkhulu fi hadzal hukmi jami'u syi'aril kafirina wa a'yadihim
kal ihtifali bimiladil waladi. Dan masuk dalam hukum ini, yaitu hukum haram, yaitu semua syiar orang-orang kafir dan hari raya orang kafir haram. Contohnya kal ihtifali bimiladil waladi, merayakan kelahiran anak atau ulang tahun. Inti daripada isi kitab yang dikarang oleh Al-Mukarram K.J. Imaduddin Utsman ini adalah umat Islam haram mengucapkan selamat ulang tahun bagi anak. Ini haram. Begitu juga haram bagi umat Islam mengucapkan selamat hari Natal. Dan haram bagi umat Islam mengucapkan selamat tahun baru. Dari sini ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan kepada Al-Mukarram K.J. Imaduddin Utsman. Sebenarnya dobit atau tolok ukur daripada menyerupai orang kafir itu bagaimana? Apakah setiap perbuatan kaum muslimin yang seolah-olah terkesan sama dengan perbuatan orang-orang kafir nanti semuanya masuk dalam konteks hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum? Apakah seperti itu? Dikarenakan kami menemukan hadis di sini yang telah diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Dalam kitab Sunan Abi Daud di sini ada hadis. Haddatsana Qutaibah bin Sa'idin haddatsana Marwan bin Muawiyah al-Fazari an Hilal bin Maimun ar-Ramli an Ya'la ibn Shaddad ibn Aus an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaliful yahuda fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim. Sunan Abi Daud halaman 176 nomor hadis 652. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, berbedalah kalian dengan orang-orang Yahudi, sebab orang Yahudi itu sholat tidak memakai sandal dan juga sholat tidak memakai khuf atau sepatu. Ternyata di hadis ini orang Yahudi kalau sholat tidak pakai sandal. Yang menjadi pertanyaannya, apakah ketika muslim tidak memakai sandal pada waktu sholat, apakah bisa divonis seorang muslim itu menyerupai orang Yahudi sehingga man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum? Yang kedua, ada hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim muttafaq alaih. Dan kami akan ambilkan redaksi hadisnya yang ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari tepat di juz ke-7 halaman 161 nomor hadis 5899. Haddatsana Al-Humaydi haddatsana Sufyan haddatsana Az-Zuhri an Abi Salamah wa Sulaiman bin Yasar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innal yahuda wan nasara la yasbuhuna fakhalifuhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya orang Yahudi maupun orang Nasrani mereka itu tidak memakai semir. Fakhalifuhum, maka berbedalah kalian umat Islam dengan orang Yahudi dan berbedalah dengan Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani dalam hadis ini ternyata tidak memakai semir, sehingga Nabi menyuruh kita berbeda dengan mereka. Pertanyaan, apakah orang Islam yang tidak memakai semir lantas masuk dalam kategori hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum? Imam Muslim meriwayatkan hadis, haddatsana Qutaibah bin Sa'idin haddatsana Laits an Musa bin Ali an abihi an Abi Qais maula Amr bin al-As an Amr bin al-As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aklatus sahar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pemisah, pembeda antara puasa kami orang Islam dengan puasanya ahlul kitab adalah makan sahur. Artinya orang ahlul kitab itu kalau berpuasa mereka tidak makan sahur. Pertanyaannya, apakah orang Islam yang ketika hendak mau melakukan ibadah puasa tapi dia tidak makan sahur, apakah bisa disebut dia telah menyerupai ahlul kitab? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sebenarnya tolok ukur daripada tasyabbuh itu sendiri bagaimana? Kan di dalam kitabnya beliau itu dikatakan merayakan ulang tahun itu dikatakan haram kan ya, karena katanya menyerupai
orang-orang kafir. Bukankah di Jam'iyah Nahdlatul Ulama kita merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan orang NU itu tidak pernah mengatakan haram perayaan Maulid Nabi, enggak. Apalagi pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sehingga kalau seumpama merayakan ulang tahun itu haram dalam kitab ini, lantas bagaimana dengan hukum merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana sih tolok ukur daripada tasyabbuh itu sendiri? Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.